Tetapi Jong-e langsung melepaskan pelungkat hangat Lee Gon. Sebab ia tak mengenali Lee Gon sama sekali. Lee Gon dengan kepintarannya langsung menyadari jika dirinya sekarang berada di dunia lain. Itulah alasannya ia dari dulu tak pernah bisa menemukan Jong-e. Untuk itu, Lee Gon pun berusaha menceritakan semuanya kepada Jong-e, bahwa dirinya datang dari dunia yang berbeda dan merupakan seorang raja di dunianya. Mendengar itu, sontak saja yang membuat Jong-e berpikir jika Lee Gon adalah orang gila yang kabur dari rumah sakit. Dan karena Lee Gon tak memiliki tanda pengenal serta berkendara menggunakan seekor kuda di jalan raya, Jong-e pun membawa Lee Gon ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana, Lee Gon tetap bersikeras jika dirinya merupakan seorang raja, membuat Jong-e jengkel dan menyuruh Lee Gon untuk menunjukkan semua barang-barang yang Lee Gon bawa. Hingga Jong-e memeriksa dompet milik Lee Gon yang di dalamnya berisi identitas Lee Gon sebagai seorang raja di kerajaan Korea. Tetapi hal itu membuat Jong-e semakin merasa iba sebab ODGJ yang dialami Lee Gon sudah sangat parah. Jong-e malah tertawa ketika melihat uang kertas di dompet milik Lee Gon dan menganggap jika uang itu adalah palsu. Sementara di dunia Lee Gon, tampak Jo-yun sedang mencari jejak Lee Gon karena tiba-tiba menghilang. Untuk itu, ia menyuruh bawahannya agar terus mencari keberadaan Lee Gon. Kembali ke Lee Gon yang kini sudah dimasukkan ke dalam sel. Tetapi di sana, Lee Gon tetap bersikukuh jika dirinya adalah seorang raja yang tak boleh diperlakukan seperti itu. Hingga tak lama, Lee Gon melihat kedatangan seorang pria yang sangat ia kenali, di mana pria tersebut sangat mirip sekali dengan Jo-yun, pengawal pribadinya. Namun ternyata itu bukanlah Jo-yun, melainkan orang lain, rekan dari Jong-e yang berpikiran sama seperti Jong-e, yang menganggap Lee Gon seorang ODGJ. Hingga tak lama, Jong-e mendapat laporan jika sidik jari dari Lee Gon tak terdaftar sama sekali, membuat Jong-e kembali menemui Lee Gon untuk menanyakan siapa Lee Gon yang sebenarnya. Tetapi Lee Gon tetap bersikukuh jika dirinya adalah seorang raja dari dunia berbeda yang tak akan bisa dimengerti oleh Jong-e. Merasa jika Lee Gon semakin menggila, Jong-e menanyakan tentang bukti jika memang benar bahwa ada dunia lain yang tak diketahui olehnya. Dengan sangat detail, Lee Gon menjelaskan teori Albert Einstein mengenai dunia paralel. Tetapi penjelasan Lee Gon malah membuat Jong-e semakin pusing tujuh keliling. Dengan tak ada jejak kejahatan yang dilakukan Lee Gon, mau tak mau, Jong-e harus membebaskan Lee Gon. Di momen itu, Lee Gon menanyakan lokasi hotel bintang 5 yang bisa ia tinggali sementara. Membuat Jong-e merasa heran, kenapa orang kere seperti Lee Gon malah berhayal ingin tinggal di hotel bintang 5. Hingga Lee Gon kemudian mencoba melepaskan salah satu kancing dari pakaiannya dan mengatakan jika kancing tersebut terbuat dari berlian. Yang tentu saja membuat Jong-e semakin dibuat gila dengan perilaku Lee Gon. Akan tetapi saat Jong-e mengantar Lee Gon ke toko emas, dirinya begitu terkejut ketika pemilik toko emas mengatakan jika kancing pakaian milik Lee Gon terbuat dari berlian langka yang jika dihargakan sangatlah mahal. Membuat Jong-e terus melihat kancing-kancing yang dipakai oleh Lee Gon. Tetapi saat Jong-e pulang ke rumahnya, ia dikagetkan karena di halaman rumahnya sudah ada kuda milik Lee Gon, yang ternyata Lee Gon menggunakan uangnya untuk membujuk Eun-sop untuk menuruti keinginannya. Tak terima dengan semua itu, keesokan harinya Jong-e pun mendatangi hotel tempat Lee Gon tinggal. Saat bertemu, Jong-e menanyakan mengapa kuda milik Lee Gon berada di halaman rumahnya dan mengapa Lee Gon tidak segera kembali ke tempatnya. Lee Gon kemudian menjawab jika dirinya berjanji tidak akan berlama-lama membiarkan kudanya berada di halaman rumah Jong-e, serta alasan dirinya belum kembali ke tempatnya karena Lee Gon merasa senang sebab telah menemukan apa yang ia cari selama lebih dari 25 tahun, yaitu Jong-e. Mendengar itu, Jong-e yang merasa bahwa Lee Gon ini sudah semakin gak jelas, dirinya kemudian mengancam akan menjual kuda milik Lee Gon jika Lee Gon tidak segera pergi kembali ke tempatnya. Keesokan harinya, bukannya takut dengan ancaman dari Jong-e, Lee Gon malah terus mendekati Jong-e dengan menelepon Jong-e tanpa henti, hingga membuat Jong-e merasa jengkel dengan kelakuan Lee Gon. Di tempat berbeda, terlihat Lee Rim kali ini sudah mempunyai beberapa pengikut. Salah satunya merupakan orang penting di Republik Korea dan terlihat sangat setia kepadanya. Dan salah satu cara Lee Rim mendapatkan pengikut yaitu dengan membantu membalaskan dendam serta meringankan penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya.
Kembali ke Jong-eul yang baru pulang ke rumahnya. Di sana dirinya kemudian menelepon Eun-sop dan menanyakan keberadaan Lee-gon. Eun-sop pun membawa Jong-eul yang kini berada di sebuah perpustakaan. Dengan ketampanan serta karisma yang dimiliki, Lee-gon mampu membuat semua wanita yang berada di perpustakaan terpukau kepadanya. Hingga tak lama datanglah Jong-eul yang kali ini sedikit memberikan perhatian dengan mengajak Lee-gon makan bersama. Tetapi tingkah Lee-gon lagi-lagi malah membuat Jong-eul kesal ketika Lee-gon mengatakan jika dirinya tak bisa makan sebelum makanan itu dites terlebih dahulu. Dengan nada yang sedikit emosi, Jong-eul menanyakan, sebelum ini siapakah yang selalu mengetes makanan Lee-gon saat berada di hotel? Lee-gon menjawab, Eun-sop lah orang yang selalu mengetes makanan Lee-gon. Seolah akan mati ketika menyantap makanan bersama Jong-eul, Lee-gon menyampaikan pesan-pesan terakhirnya dan berterima kasih kepada Jong-eul karena berkat bantuannya ia tak pernah merasa kesepian. Hingga saat melahap makanan itu, Lee-gon langsung merasa keheranan sebab rasa makanan tersebut belum pernah ia rasakan sebelumnya. Singkat cerita, karena gaya hidup Lee-gon yang sangat boros membuat semua uangnya kini telah habis, termasuk kancing baju semuanya telah ia jual. Membuatnya kini menggelandang yang bahkan untuk membeli segelas teh saja dirinya sangat kesusahan. Dan kini Lee-gon tinggal di halaman rumah Jong-eul bersama kudanya dan berharap Jong-eul memberikan tempat tinggal. Tetapi Jong-eul merasa itu salah Lee-gon sendiri karena terlalu boros berusaha mengabaikan Lee-gon. Namun ketika pergi malah kepikiran Lee-gon lalu kembali menemuinya untuk menasihati Lee-gon agar berhenti berhayal dari semua yang Lee-gon katakan dan secepatnya kembali ke keluarganya. Mendengar itu, Lee-gon kemudian mendekat dan mengatakan jika dirinya akan menjadikan Jong-eul sebagai keluarga dengan menjadikannya permaisurinya. Jong-eul yang mendengar itu kini malah sepenuhnya menganggap bahwa Lee-gon benar-benar ODGJ. Merasa muak, Jong-eul meminta Lee-gon untuk menunjukkan dunia lain yang dipercayai oleh Lee-gon. Lee-gon pun membawa Jong-eul ke hutan bambu tempat pertama dirinya berpindah dunia. Tetapi di sana, gerbang yang dimaksud oleh Lee-gon tak muncul. Membuat Jong-eul merasa menyesal karena sedikit mempercayai kegilaan Lee-gon. Di sana, Jong-eul mengancam akan menyerahkan Lee-gon kepada orang tuanya setelah hasil tes DNA milik Lee-gon keluar. Tetapi Lee-gon mengatakan jika dirinya sudah tak memiliki ayah maupun ibu sebab sudah meninggal. Membuat Jong-eul yang awalnya marah sedikit merasa iba kepada Lee-gon. Sementara di tempat yang berbeda terlihat rekan kerja Jong-eul bernama Shin-jae yang menunggu Jong-eul di depan rumahnya. Dirinya ternyata memiliki perasaan kepada Jong-eul walaupun tak pernah ia ungkapkan. Shin-jae ternyata menyadari simbol yang berbeda di tongkat Lee-gon, mirip dengan bukti kasus yang sedang ia selidiki. Sementara di kerajaan Korea, Jo-yoon sedang mencari keberadaan Lee-gon. Ia menemukan tanda pengenal Jong-eul yang selama ini disimpan oleh Lee-gon. Merasa ada yang janggal dengan tanggalnya, Jo-yoon kemudian menanyakan hal itu kepada tetua pelayan istana. Si nenek hanya mengatakan jika dirinya tak mengetahui sebab hal itu hanya Lee-gon yang tahu. Kembali ke Republik Korea, di mana Jong-eul terus berusaha mencari identitas Lee-gon dengan mengecek dokumen orang-orang yang dinyatakan hilang. Hingga ia mendapat informasi jika kuda milik Lee-gon merupakan kuda langka yang hanya hidup di negara Spanyol. Dan sangat aneh, kuda tersebut kini berada di sini. Merasa frustasi dengan itu, Jong-eul pun mengajak Lee-gon untuk menikmati malam dengan air jahat. Membuat Lee-gon sedikit terkejut dengan kebiasaan wanita yang ia sukai yang bisa minum air jahat dalam jumlah yang sangat banyak. Dengan kembali kepo atau mungkin frustasi, Jong-eul menanyakan kembali apakah benar jika Lee-gon memang berasal dari dunia lain. Dan jika benar, siapakah orang selain Lee-gon yang bisa masuk ke dunia ini? Lee-gon lalu menjawab, jika saat ini mungkin hanya dirinya lah orang yang bisa berpindah dunia. Kemungkinan ada orang yang lain bisa melakukan itu, tetapi hal tersebut harus seizin dari anggota keluarga kerajaan. Kita pun akhirnya sedikit mengetahui jika di dunia tempat Lee-gon tinggal sedikit berbeda dengan dunia yang ditinggali oleh Jong-eul. Sebab di dunia Lee-gon, Korea tak terbagi dua. Tak seperti di dunia Jong-eul, Korea terbagi menjadi dua, yaitu Korut dan Korsel. Mendengar itu, keraguan mulai kembali dirasakan Jong-eul karena menganggap itu sesuatu yang mustahil. Lalu menyuruh Lee-gon untuk menunggu di luar.
Sementara Jong-el akan ke toilet lalu membayar makanan yang telah mereka pesan. Akan tetapi saat Jong-el membayar, total tagihannya 2 kali lipat. Ternyata Lee-gon tanpa sepengetahuan Jong-el malah meminta membungkus makanan untuk dibawa pulang. Scene kembali berpindah ke kerajaan Korea, di mana Jo-yun sedang berada di kamar Lee-gon. Di sana ia teringat dengan perkataan Lee-gon ketika mereka membicarakan bukti tentang hasil autopsi jasad Lee-rim, di mana Lee-gon masih meragukan jika jasad tersebut adalah Lee-rim. Walaupun dari hasil tes DNA menyatakan jika jasad tersebut adalah Lee-rim. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kita di scene awal, kenapa Lee-rim membunuh dirinya di dunia lain agar bisa menghilangkan jejak karena dianggap telah mati, yang padahal dirinya masih berkeliaran di dalam dunia, lebih tepatnya di Republik Korea. Hingga saat malam, terlihat Lee-gon merasakan sesuatu di tubuhnya yang membuatnya kesakitan. Keesokan harinya saat Lee-gon menemui Jong-el, tiba-tiba waktu berhenti. Tetapi bukannya memikirkan keanehan itu, Lee-gon pun malah fokus memandangi wajah glowing Jong-el yang tentunya membuat celana dalam sang raja mendadak sempit. Hingga ketika waktu kembali berjalan, Jong-el merasa terkejut karena tiba-tiba wajah Lee-gon berada di dekatnya. Lee-gon pun menjelaskan jika waktu sempat berhenti. Tetapi lagi-lagi, Jong-el tak mau mempercayai perkataan Lee-gon dan malah langsung pergi meninggalkan Lee-gon. Sementara Lee-rim terlihat mendatangi sebuah toko buku. Ternyata pemilik toko buku tersebut merupakan pengikut dari Lee-rim yang memberitahukan jika Lee-gon sang raja dari kerajaan Korea telah meninggalkan istana alias telah datang ke dunia tempat Lee-rim berada sekarang. Kembali ke Lee-gon yang masih memikirkan mengenai waktu yang sempat berhenti tadi. Dirinya kemudian mendatangi hutan bambu. Di sana ternyata tongkat yang selalu ia bawa berisi potongan seruling ajaib. Dan dengan hal itu, Lee-gon kini bisa membuka kembali gerbang menuju dunia lain. Lee-gon juga akhirnya sadar bahwa pamannya Lee-rim masih menyimpan potongan seruling ajaib. Hingga karena itu, Lee-gon menyadari jika kemungkinan besar pamannya si pengkhianat masih hidup. Sementara Lee-rim terlihat menyapa para bawahannya yang kini jumlahnya sudah ratusan. Jong-el bersama Shin-jae terlihat menyelidiki kasus pembunuhan yang terus berjatuhan. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh Lee-rim. Hingga mereka didatangi oleh segerombolan preman, Jong-el bersama Shin-jae mau tak mau harus menghadapi preman gerombolan preman itu, walaupun mereka kalah jumlah. Hingga tiba-tiba Lee-gon muncul, membuat Jong-el malah merasa khawatir dengan keselamatannya. Tetapi ternyata Lee-gon bukan hanya seorang raja, namun dirinya juga menguasai bela diri yang mumpuni. Bahkan bisa membuat para preman di sana ketar-ketir. 내 말이 맞지? Jong-el lalu membawa Lee-gon pergi dan menanyakan kenapa Lee-gon bisa mengetahui lokasi dirinya. Lee-gon menjawab, jika dengan kepintarannya dirinya bisa memanfaatkan GPS untuk menemukan Jong-el. Hingga datanglah Shin-jae yang membuat Lee-gon cemburu ketika melihat Jong-el dan juga Shin-jae berbagi potongan es. Hingga setelah itu Lee-gon pun mengatakan jika dirinya akan kembali ke dunianya. Tetapi Jong-el malah cuek dan menyuruh Lee-gon untuk secepatnya kembali. Sementara saat di halaman rumah Jong-el, Shin-jae menanyakan lambang di tongkat milik Lee-gon. Sebab hal itu menurut Shin-jae berhubungan dengan kasus pembunuhan yang sedang ia selidiki. Akan tetapi Lee-gon menjawab jika lambang tersebut merupakan lambang milik kerajaannya. Membuat Shin-jae langsung pergi sebab tak mau membicarakan hal yang dikatakan oleh Lee-gon. Setelah itu Lee-gon dengan menunggangi kuda kesayangannya terlihat sudah berada di hutan bambu. Di sisi lain, Jong-el yang baru sampai ke rumahnya kemudian merasa kehilangan ketika melihat di halamannya Lee-gon sudah tak ada bersama kudanya.